Gue mau cerita tentang pengalaman magang yang awalnya gue kira bakal biasa aja, tapi ternyata jadi titik balik buat belajar soal batas diri dan hubungan manusia. Kenalin, gue Hana, anak yang lebih suka kerja rapi daripada drama. Di sekolah, gue dikenal pendiam, tapi kalau soal tugas, gue totalitas. Masalahnya, gue paling canggung kalau udah berhadapan sama cowok. Bukan takut, cuma bingung mau bersikap gimana. Waktu kelas 12, sekolah gue mewajibkan siswa magang 6 bulan. Gue ditempatkan sama 3 orang. Raya, cewek ceria, Dimas, teman satu kelas gue, dan Tio, anak dari jurusan lain yang jarang gue temuin sebelumnya. Awal magang, kita berempat kompak banget. Kayak kru kecil yang saling ngebantu. Sering bareng, sering makan bareng, dan sering ketawa bareng. Tapi lama-lama, gue nyadar ada hal yang berubah. Bukan soal cinta-cintaan, tapi soal ambisi. Raya dan Dimas adalah 2 orang paling kompetitif yang pernah gue lihat. Dari awal mereka sebenarnya sama-sama pengen dapat rekomendasi kerja tetap setelah magang. Tapi mereka nggak bilang-bilang. Tiba-tiba suatu hari, supervisor mutusin buat milih 1 orang magang terbaik untuk dipertahankan di perusahaan. Dan sejak saat itu, hubungan kita berempat mulai renggang, yang tadinya kompak jadi penuh perhitungan. Tio yang dari tadi paling pendiam, justru jadi satu-satunya tempat gue bisa cerita tanpa drama. Kita sering pulang bareng karena rumah searah, dan dari situ gue makin nyaman ngobrol sama dia. Awalnya gue kira itu cuma kenyamanan biasa. Tapi ternyata Tio punya motif lain. Jimingu ke 12 magangi, supervisor Gi ciba-ciba manggil Gi mata. Katanya ada seseorang yang bilang gue gak profesional karena terlalu sering deket sama salah satu anak magang. Gue kaget dong, yang lebih bikin kaget lagi, ternyata Tio yang ngomong begitu. Padahal dia yang paling sering ngajak ngobrol, paling sering nawarin bantuin tugas, dan paling sering nitip barang kecil-kecil di meja gue. Gue pikir dia cuma teman, tapi ternyata dia ngerasa kedekatan kita bikin dia berhak ngatur cara gue bersikap ke orang lain. Dari situ gue mulai jaga. Tapi makin diauhin, dia makin agresif secara emosional. Sering tiba-tiba ngilangin berkas gue, atau ngasih kode-kode aneh kayak ngirim pesan panjang pas jam kerja. Rasanya melelahkan. Di saat gue sibuk menghadapi Tio, hubungan Raya dan Dimas makin retak. Mereka saling sikut soal pekerjaan. Raya bilang Dimas ngambil ide dia. Dimas bilang Raya yang nyontek laporan dia. Yang jelas, suasana magang makin gak sehat. Sampai suatu hari, supervisor ngadain evaluasi besar. Semua laporan, semua tugas, semua attitude diperhitungkan. Gue yang gak pernah ikut drama apa-apa akhirnya kepilih jadi kandidat terkuat. Dan itulah pemicu terakhir. Tio. Melewati batas Tio. Yang ngerasa dia paling deket sama gue, mulai neken gue buat nolak tawaran itu. Dia bilang kalau gue lanjut kerja di sana, hubungan kita bakal berubah. Padahal gue gak pernah janji apa-apa, gue cuman baik. Dan itu salah gue juga, gue terlalu sering toleransi. Akhirnya gue mutusin buat bicara tegas. Gue bilang, aku datang buat belajar, bukan buat jadi tempat pelampiasan perasaan orang lain. Kita temen dan cuma itu. Tio diem. Tapi besoknya dia ngajukan pengunduran diri dari program magang. Tanpa pamit. Raya dan Dimas juga makin parah persaingannya. Sampai akhirnya keduanya gagal dapat rekomendasi. Ending baru, Hana memilih jalan yang gak diduga. Yang lucu, setelah semua drama itu, gue justru memutuskan menolak tawaran kerja dari perusahaan tersebut. Bukan karena Tio, bukan karena drama. Tapi karena gue sadar satu hal penting, tempat yang bikin lo tertekan sebelum bekerja aja, apalagi nanti, gue akhirnya milih lanjut kuliah dan kerja part-time di tempat yang jauh lebih sehat. Dan dari situ gue belajar, nyaman bukan berarti cinta. Perhatian bukan berarti hak untuk mengatur. Dan yang paling penting, lo gak harus bertahan di tempat yang bikin mental lo kebanjiran drama. Itu cerita gue, bukan kisah cinta.
bukan tentang patah hati, tapi tentang menemukan batas diri dan berani cabut dari lingkungan yang gak sehat. Semoga kalian juga selalu punya keberanian yang sama buat milih tempat yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita gue berikutnya.